Hai semuanya, terima kasih Kak Jasu dan juga Kak Sisil. Oke, mungkin sebelum kita memulai ke sesi yang penting ini, aku pengen tahu dong, aku pengen ngelakuin polling dulu. Mungkin dari kakak-kakak bisa di-share pollingnya ke adik-adik. Nah, pengen tahu apa sih alasan kalian memilih Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tua? Mungkin bisa dipilih dulu ya, mungkin ada yang disuruh orang tua, ada yang nggak keterima PTN, jadi cadangan, kalian cari jodoh supaya dapat pasangan dokter juga, atau emang benar-benar pure keinginan kalian sendiri karena udah tahu kualitasnya FKUHT nih. Mungkin bisa dijawab dulu. Oke, mungkin dari kakak-kakak bisa minta tolong untuk di-share. Oke, mungkin sambil menunggu ya nih adik-adik. Jadi sebenarnya aku tuh kayak pengen banget ngelihat muka-muka kalian, terutama kakak-kakak yang ada di sini, karena pastinya kita tuh gak sabar banget mau ketemu kalian adik-adik calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tua. Dan pastinya sebenarnya di FKUHT ini sendiri tuh banyak banget keunggulan dan juga ciri khas daripada FK-FK yang lain nih. Ada dari kelautannya, lalu juga pastinya akreditasi kita juga nggak perlu dipertanyakan lagi dong, dan pastinya nanti kita akan tanya secara langsung kepada narasumber kita dari FKUHT nomor 1 yang pastinya nggak perlu diragukan lagi untuk keakuratannya. Nah, sebelumnya aku sambil kalian ini ya isi pollingnya, aku mau pantun terlebih dahulu. Siang-siang pergi ke kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling berkenalan. Hai adik-adik, kenalin nama aku Kak Angel yang akan menjadi moderator pada materi Cinta Kampus pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kurang afdol kayaknya kalau kita gak berkenalan. Siapa sih narasumber kita pada pagi hari ini? Oke, untuk narasumber kita yang pertama ada Bapak Dekan FKUHT, dan yang kedua ada Bapak WD1 dari FKUHT. Mungkin selamat pagi Pak Dekan, selamat pagi Pak WD1. Mungkin saya izin untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu karena pastinya narasumber kita kali ini tuh keren banget, karena nggak perlu diraguin lagi tuh udah GG banget. Dan pastinya kalau kalian gabung di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tua, aduh, kalian mungkin kalau di kampus lain itu nggak bisa mendapatkan sosok bapak-bapak yang se-friendly dan juga enak banget. Pokoknya bapaknya ini bisa mengayomi kita. Terus kalau misalnya bercanda, apalagi ada yang Gemini guys di sini. Gemini itu sangat suka bercanda dan juga sangat suka melawak pokoknya. Jadi nanti kalian tahu sendirilah, ininya tidak bisa di-spillkan di sini karena membuka rahasia nantinya. Oke, CV pertama yaitu dari Bapak Dekan Dr. Benny Jovi, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan Fellow of the Indonesian Heart Association. Lalu untuk riwayat pendidikan umum yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1985. Lalu pendidikan spesialis jantung Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kardiologi intervensionis. Lalu untuk riwayat pelatihannya juga tidak perlu diragukan lagi karena ada banyak sekali, yaitu diantaranya ada Basic Interventional Kardiologi Surabaya, Workshop Cardiac CT Cardiac MRI Surabaya, Workshop Ekokardiografi Hemodinamik Surabaya, Workshop Transesophageal Ekokardiografi Closure Jakarta, Workshop Transradial Intervention Akses Jakarta, Course IACP Permanent Pacemaker Batch 8 Jakarta, Workshop Intervention Bifurcatio Jakarta. Dan untuk riwayat bekerja sendiri yaitu pastinya menjadi dokter spesialis jantung di RSAL Dr. Ramelan Surabaya, staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tua Surabaya, dan dekan Fakultas Universitas Kedokteran Hang Tua saat ini. Dan selanjutnya narasumber kita yang nggak kalah keren juga yaitu Wakil Dekan 1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tua, yang pastinya nggak kalah ganteng ya dari Bapak Dekan, yaitu Dr. Faridianto Yudo, Dokter Magister Kesehatan, lahir di Surabaya 31 Mei 1974. Nah, ini guys yang zodiaknya Gemini itu Dokter Farid guys. Jadi kalau misalnya kalian mau
tanya bahan candaan yang bapak-bapak banget itu sama dokter Farid. Karena dokter Farid nih out of the box banget jokes bapak-bapaknya kayak gitu ya. Oke, beliau sudah menyelesaikan pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana S2 di Ilmu Kedokteran Dasar Universitas Airlangga tahun 2008, pernah menerima Young Investigators Award, winner penelitian mikrobiologi pada The National Seminar of Translation Research tahun 2008, pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Mikrobiologi dan Ketua Medical Education Unit (MEU) FK Universitas Hang Tuah Surabaya, pernah menjadi reviewer Dewan Perguruan Tinggi (DPT) dalam rangka Health Professional Education Quality Program Hibah Kompetensi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter tahun 2011 sampai 2014, lalu lulus doktoral S3 tahun 2022 dengan publikasi internasional berjudul Effect of Golden Sea Cucumber Extracts Ticopus hermani on HIVI, Neutrophil and Tumor Necrosis Factor Alpha in Mice Inoculated with Candida albicans intravaginally. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu dong kepada narasumber kita. Oke, baik, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, pastinya kita juga pengen ya, kalau misalnya kita jatuh cinta sama seseorang itu kan kita harus melakukan pendekatan. Sama seperti Kak Jasu dan juga Kak Sisil, sama halnya kalau kita mau mencintai kampus, kita harus berkenalan dulu dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Baik Pak Dekan dan juga Dokter Farid, mungkin adik-adik di sini tuh masih penasaran bagaimana sih untuk tema podcast kita kan cinta kampus ya Pak Dekan dan juga Dokter Farid. Apa sih sebenarnya maksud dari tema podcast kita pada hari ini? Mungkin bisa dijelaskan? Oke. Terima kasih. Ya. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat dulu nih pada adik-adik ya yang sudah dalam pagi ini dalam kondisi bahagia bisa bertemu dengan kami dan juga selamat sudah diterima menjadi calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Pastinya senang ya adik-adik semua ya, sambil kita akan tahu lebih banyak tentang Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Juga di awal ini sempat kenal dengan saya selaku dekan ya. Di sini sudah dibacakan sama adik Angel tadi kurikulum vitae saya ya. Nah, tentunya ini nanti akan mudah-mudahan menjadi support atau dukungan bagi adik-adik ke depannya, bagaimana itu nanti kalau sudah jadi dokter ada step-step pendidikan yang harus dilampaui seperti itu untuk menjadi seorang dokter maupun dokter spesialis nantinya. Pasti ini cita-cita adik-adik banyak mau jadi spesialis juga ya, seperti itu. Ya. Kalau dilihat makna dari cinta kampus itu ya, sebetulnya itu bukan cuma sekedar slogan ya. Adik-adik jangan menganggap itu sebuah slogan cinta kampus dan juga menjadi omongan yang ucapan yang kosong ya. Apalagi pada saat ospek nanti. Adik-adik sekalian nih cinta kampus nggak? Siap kakak, cinta kampus. Tapi tidak tahu maknanya ya. Seperti itu. Jadi cinta kampus itu sendiri adalah sikap ya, sikap terus dan tanggung jawab dari adik-adik untuk kedepannya dalam menjalani proses pembentukan menjadi seorang calon dokter seperti itu ya, dimana nanti adik-adik ini akan berjuang ya di dalam di dalam selama masa pendidikannya untuk mencapai cita-cita menjadi seorang dokter seperti itu. Dan di sana juga adik-adik akan merasakan atau harus istilahnya
menghayati bahwa ini kampus ini nanti itu akan menjadi tempat rumah kedua bagi adik-adik sekalian ya di dalam upaya untuk menempa ya, karena disinilah tempat kita ditempa untuk menjadi seorang dokter ya, karena menjadi seorang dokter itu bukan hanya pendidikan ini aja, bukan hanya pendidikan pendidikan di pelajaran aja, tapi nanti akan dididik juga untuk menjadi nanti ke depannya itu menjadi seorang yang berintelektual ya dan bermoralitas seperti itu. Nah, disinilah nanti kita akan ditempa seperti itu. Jadi Cinta Kampus itu merupakan sikap, tanggung jawab, dan istilah kita kecintaan ya terhadap kampus seperti itulah. Itu. Dan ini merupakan suatu bentuk syukur ya Cinta Kampus itu bahwa adik-adik sekalian bersyukur telah diterima ya di Fakultas Kedokteran khususnya Universitas Hang Tuah ya seperti yang ini karena menjadi dambaan ataupun menjadi cita-cita banyak orang menjadi, coba kita lihat anak kecil kalau besok mau jadi apa, mau jadi dokter kayak gitu ya. Mungkin banyak orang kan bercita-cita seperti itu. Jadi ini merupakan wujud syukur adik-adik sekalian untuk diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah seperti itu, khususnya Universitas Hang Tuah. Seperti itulah. Ya, sementara itu jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ya adik-adik dan juga semoga menjadi semangat nanti ke depan ya, menjadi semangat ke depan. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Dekan. Mungkin ini selanjutnya adalah pertanyaan yang paling dinanti-nanti oleh adik-adik Pak Dekan dan juga Dokter Farid, karena ini akan menceritakan tentang apa sih ciri khas dan juga keunikan dari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah yang membedakan dengan Fakultas Kedokteran Universitas lain. Mungkin juga bisa dijelaskan juga pertanyaan yang paling krusial yang pastinya ini sangat penting bagi mahasiswa kedokteran, yaitu apa sih akreditasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah? Mungkin dari Pak Dekan dan juga Dokter Farid bisa menjawab. Jadi Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah itu memiliki karakter ya, atau beda dengan fakultas yang lain. Jadi masing-masing fakultas kedokteran dari beda-beda institusi itu mempunyai karakter ataupun mempunyai Pak Dekan kalau kekasan masing-masing ya, kekasan masing-masing. Terutama di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah ini memiliki kekasan, dia selain mendidik seorang dokter, tapi dia nanti ke depannya akan menjadi seorang dokter yang mampu atau bisa berkontribusi ke masyarakat, berwawasan, ya, kekhususan kita ya, kekhasan kita berwawasan kelautan ya, dan kemaritiman. Itu salah satu kekhasannya saja. Memang beda setiap fakultas kedokteran dari sebuah institusi beda-beda. Itu sesuai dengan akreditasi harus ada kekhasannya. Terus kedua, di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah ini adik-adik itu dibentuk karakter yang atau dibentuk menjadi sebuah karakter yang seperti saya sampaikan di awal tadi, dia menjadi sosok dokter yang nantinya ke depannya mungkin lebih dari yang lain ya, menjadi seorang dokter yang bertanggung jawab, terus bermoral, beretika, dan juga intelektualnya juga mungkin sedikit berbeda itu dengan yang lain. Terus ada hal lagi, kalau adik-adik nanti sudah lulus ini ya, distribusi dari dokter-dokter lulusan ini ada kesempatan untuk bergabung untuk memberikan untuk ke bangsa dan negara itu di dalam TNI samanya gitu. Itu membuka peluang adik-adik sekalian untuk masuk TNI. Seperti saya ini
dulu atau sebelum ini saya dinas di Angkatan Laut. Dulu masuk, selesai dokter, terus daftar jadi TNI, khususnya saya di Angkatan Laut ya. Itu ya karena kebutuhan akan dokter juga di segala bidang ya, baik itu pemerintahan, TNI juga butuh dokter. Itu saya mendaftar, saya masuk jadi kalau orang bilang tentara Angkatan Laut gitu ya, tentara Angkatan Laut. Ya, kalau udah ambil spesialis, disekolahkan sama Angkatan Laut, saya kembali ke rumah sakit, ya, kebetulan di RSPAL Dr. Ramelan. Nah, di situ menjadi dosen juga buat adik-adik calon dokter ini di situ. Ya, saya mengajar juga sesuai dengan profesi saya sebagai dokter spesialis jantung. Ya, Adik Angel kan sudah Iya, saya ini juga ya koas ya di itu ya. sudah dokter. Iya, itu. Jadi banyak hal yang bisa didapat dari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah ya, gitu. Mungkin Pak WD1 bisa menambahkan. Siap. Ya. Mohon izin Pak Dekan. Iya. Jadi untuk adik-adik yang memilih kuliah di FK Hang Tuah, kita punya kekhususan ya. Kita punya wawasan kelautan dan kemaritiman. Jadi nanti suatu saat kita kalau negara membutuhkan seorang dokter yang punya keahlian dalam bidang kelautan dan kemaritiman, maka lulusan FKUHT itulah yang seharusnya lebih mumpuni ya dalam memenuhi apa yang diminta oleh negara. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dekan bahwa kita punya ciri khusus yaitu kekasan ya. Bisa jadi kekasan kita ini mungkin yang utama sampai tingkat Asia Tenggara loh ya. Jadi nanti kalau di sini dikaitkan sama cinta kampus tadi, berarti adik-adik suatu saat kalau lulus dari FKUHT dengan kecintaan pada kampus harus ikut memajukan ilmu tentang kedokteran yang berwawasan kemaritiman dan kelautan. Nanti ya, semoga bisa terkenal kalau bisa sampai tingkat Asia Tenggara maupun mendunia gitu ya. Nah, jadi semangat dan nanti berkarya hingga lulus sampai menjadi dokter. Begitu Bapak Dekan, mohon izin. Terima kasih. Gimana adik-adik semua sudah tahu suaranya Pak WD1 kan? Ya, sudah tahu suaranya. Beliaunya juga nyanyi ya Pak WD1 ya? Oh, bisa ya? Pak Dekan. Singer. Pak Dekan Iya. ahli menyanyi loh, sudah membuat album. Iya. Jadi gitu, tadi udah lebih diperjelas. Dan satu lagi yang mungkin harus adik-adik ketahui ya, Fakultas Kedokteran UHT ini unggul ya, sudah unggul. Dan tidak banyak fakultas kedokteran yang unggul, Ya. tidak banyak. Ya, apalagi di Surabaya ini, ya kita hanya 1-2 ya yang unggul ya selain UNER seperti itu. Jadi itu akan meningkatkan performance dari adik-adik kalau udah lulus jadi dokter bisa mudah ya, artinya bisa dikenal. Ini dari UHT untuk mengambil spesialisasi di negeri di mana juga bisa, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dari Pak Dekan dan juga Pak BD1. Baik, jadi sebenarnya yang perlu kita highlight di sini adalah kalau akreditasi dari FKUHT itu udah unggul ya adik-adik, dan pastinya karena unggul itu juga menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Jadi kalau misalnya nanti kalian cari berita-berita gitu ada kakak-kakak yang lulus UKM PPD dengan nilai terbaik, itu juga ada yang dari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Jadi nggak perlu diraguin lagi karena di metode pembelajaran yang ada di FKUHT itu tuh benar-benar bisa melatih kalian untuk bisa menjadi calon dokter yang baik dan juga siap untuk terjun di dunia masyarakat. Baik, mungkin selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Dekan dan juga Dokter Farid, itu bagaimana sih kampus memfasilitasi proses pembelajaran agar mahasiswa yang ada di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah ini merasa nyaman dan juga bisa fasilitas yang ada itu memang benar-benar memenuhi kebutuhan dari mahasiswa FKUHT. Mungkin juga bagaimana cara dari kampus sendiri itu untuk mendukung tidak hanya dari sisi akademik saja, tapi juga dari non-akademik ataupun pendelegasian dan sebagainya. Itu mungkin bagaimana tanggapan dari Pak Dekan dan juga Dokter Farid? Dari saya dulu nih ya. Jadi kita memfasilitasi adik-adik untuk
belajar pembelajaran di sini, baik itu pembelajaran kampus ataupun pembelajaran di luar kampus ya. Untuk di pembelajaran di dalam kampus sendiri kita banyak fasilitas ya, banyak fasilitas. Mungkin nanti lebih detail dari Pak WD1 bisa menyampaikan itu. Tapi seperti laboratorium pendidikan biokimia, terus kemudian histo, mikro itu lengkap semua di sini. Bahkan untuk perpustakaan juga ada di sini ya, lengkap untuk adik-adik. Ya, juga ada lagi satu yang menunjang untuk kita punya program spesialisasi, jadi prodi spesialisasi. Kalau adik-adik sudah lulus dokter, nanti ada prodi spesialisasi kelautan, seperti yang disampaikan WD1, ada kekhasan kita itu, ya, wawasan kelautan ya. Itu ada laboratorium mikrobiologi hiperbarik terpadu. Nah, di sana jadi pusat pengembangan penelitian, bahkan dari fakultas lain yang ingin meneliti membutuhkan laboratorium tersebut akan kemari, dia akan ke sini. Seperti itu. Akan menggunakan fasilitas kita ya, seperti itu. Jadi dijamin dah di sini nih. Kemudian skill lab-nya juga lengkap ya Pak WD1 ya. Skill lab itu dengan segala macam penunjang untuk skill ya, kelihatan seperti manekin, segala itu kita siapkan semua di sini sudah lengkap. Tinggal adik-adik yang harus semangat belajarnya, harus semangat dan belajar, jangan separuh-separuh. Kalau sudah terjun masuk ke fakultas kedokteran harus belajar full, begitu ya, tidak separuh-separuh ya. Jangan terpacu sama tadi ada ini kan, ada polling tadi ya. Saya lihat di situ pollingnya juga sudah, ada yang ini, ada yang dari orang tua ya, tapi sudah. Ya, pasti orang tua itu memikir yang terbaik buat anaknya ya, ke depan, masa depan anak-anaknya. Jadi kalau kita sudah masuk di sini harus berjuang itu. Seperti yang layar di belakang ini, adik lihat ini apa itu? Kita punya anatomy table seperti itu ya, anatomy table. Jadi ini suatu kelengkapan yang jarang dimiliki oleh fakultas kedokteran lain. Mungkin ada tambahan Pak WD1? Siap. Mohon izin Pak Dekan. Iya. Jadi di sini kita semua sudah mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh akreditasi ya, bahwa kita harus membuat suasana akademik yang menyenangkan ya. Semua untuk kebutuhan pembelajaran yang harus terpenuhi. Jadi di sini kita ada 4 model pembelajaran ya. Kalau adik-adik nanti masuk, ada kuliah, ada praktikum, ada tutorial, sama ada skills lab. Itu semua sudah kami siapkan semua. Ya, sesuai dengan kapasitas dan apa yang sudah kita terima, ini jumlah mahasiswa. Jadi untuk kelengkapan kuliahnya kami juga sudah lengkap, ada smart class juga, kemudian ada juga untuk ruang tutorial yang itu juga mendukung untuk tutorial dan kemudian ada lab-lab untuk praktikum serta nanti laboratorium skill. Jadi di situ yang disampaikan Pak Dekan tadi, termasuk yang di belakang kita itu adalah upaya kita untuk memenuhi semua kebutuhan adik-adik dalam proses pembelajaran nanti, sehingga nanti adik-adik dapat menjadi dokter yang betul-betul mumpuni. Jadi mungkin begitu Bapak Dekan, terima kasih. Pak WD1, ini anatomy table ini bisa dikupas satu-satu ya, mulai dari bisa Pak Dekan. Mulai dari apa itu? Iya, mulai dari kulit, kulit sampai ini ya. Betul, sampai tulang-tulang, sampai pembuluh darah bisa dikupas satu-satu. Iya, jadi untuk yang sedikit menambahkan mereka, jadi kami itu mahasiswa juga sangat terbantu dengan adanya anatomy table ini sendiri, karena itu memang bisa dipisah-pisah, nanti dipotong-potong, dan itu sangat mendetail ke dalam. Karena kan kalau misalnya kami melihat kadaver secara langsung itu kan nggak bisa yang sampai yang dari potongan atas bawah, itu kan potongannya udah hanya ada satu potongan gitu ya. Kadang-kadang nggak ketemu ya. Iya, benar. Jadi dengan adanya anatomy table ini kami bisa kayak lihat, oh kalau dari bawah nih kayak gini, dari atas kayak gini, dari samping. Jadinya kami waktu nanti ada dibentuk gambar di buku tuh jadi lebih tahu, oh ternyata yang dimaksud itu organ ini dan sebagainya, seperti itu. Jadi
Ini sedikit curahan, terima kasih banyak sudah ditambahkan anatomi table untuk mahasiswa. Siap, sama-sama. Baik, mungkin selanjutnya saya izin untuk lanjut ke sesi Q&A Iya. dari adik-adik calon mahasiswa baru. Mungkin dari adik-adik calon mahasiswa baru, jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak perlu malu-malu ya adik-adik. Jadi biar kalian kalau misalnya masih ada penasaran sama FKUHT itu bisa langsung terjawab. Jadi kalian itu nggak perlu cari-cari di ChatGPT ataupun di Google, nggak perlu ribet-ribet untuk kayak pakai prompt yang jelas banget supaya dapat jawabannya di ChatGPT yang belum tentu itu kayak trusted gitu. Nah ini kita tuh dapat dari sumbernya langsung loh. Jadi kalian no effort banget, cuman tinggal raise hand terus langsung disampaikan saja. Ayo, boleh siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oke, mungkin ada yang Tanya pribadi, bagaimana Pak Dekan? Boleh ke Pak PD1. raise hand mungkin ya dari Rasya Putra bisa disampaikan pertanyaan. Suaranya sudah. Ya. Tadi kan udah disampaikan kalau kita itu berbasis maritim belajarnya. Kemudian untuk setelah kita internship itu kan mungkin dari beberapa dari kita itu ada yang mau daftar di perwira karir TNI Angkatan Laut. Apakah ada seperti mau tanya saja, mungkin ada atau gimana? Apakah ada privilege atau bagaimana yang mungkin bisa menambah poin kita untuk diterima di perwira karir? Kan kita kan sudah ada basic di kemaritiman seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Ini ya, ini pertanyaan kayaknya untuk Pak Dekan ini ya. Karena Pak Dekan sudah mengalami ya, sudah Iya. mengalami. Jadi kebetulan saya juga waktu itu perwira karir, cuman memang bukan dari UHT ya, dari FK yang lain. Tapi dengan adanya pada perkembangannya, dengan adanya FK UHT yang berwawasan kemaritiman ini, dan tentunya juga UHT ini di bawah naungan ya, di bawah naungan dari TNI AL ya. Tentunya ini peraturan yang tidak tertulis ya, tidak tertulis. Tetapi dari pihak kepanitiaan untuk rekrutmen tenaga dokter terutama dari TNI AL itu tentunya sudah betul-betul paham dengan kualitas ya, kualitas daripada alumni atau lulusan kedokteran FK UHT seperti itu. Itu peraturan tidak tertulis, tapi sebagai bukti pelaksanaan di lapangannya banyak ya adik-adik kita, junior saya waktu itu dari lulusan UHT. Bahkan sudah menjadi dosen-dosen juga di UHT ya, karena di RSAL ya. Ada Dokter Indah ya. Dokter Konifa itu dari UHT angkatan kedua, ya lulusan angkatan kedua, banyak ya, seperti itu ya. Jadi tidak aturan tertulis, tetapi di TNI yang lain pun juga apabila ada alumni dari institusi di bawah naungan institusi TNI tertentu, kesempatannya pun terbuka juga. Jadi dari UHT juga banyak yang dari masuk ke angkatan darat juga dari UHT ya. Jadi nggak usah khawatir ini ya. Memang itu yang tidak tertulis, tetapi tetap secara tes untuk menjadi seorang TNI itu ada kriterianya ya. Satu tadi sudah disampaikan, mungkin intelijensia, terus kemudian fisik ya,
kesehatan itu juga utama ya. Keinginannya besar jadi tentara, tapi kemampuan kesehatannya atau fisiknya tidak memenuhi dari hasil penilaian, itu juga belum memenuhi syarat. Ya deh, Pak. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Dekan. Mungkin apakah ada apakah sudah cukup menjawab? Ada yang tanya lagi nggak? Apakah ada adik-adik yang ingin bertanya kembali? Mungkin bisa langsung raise hand ya. Masa nggak ada yang penasaran lain nih? Itu ada yang Oke, bravo. Bravo. Dekan, Bapak Wakil Dekan dan kakak-kakak senior kami, izin kami bertanya untuk, jadi tadi yang dijelaskan oleh Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Hangtua ini merupakan di bawah naungan Angkatan Laut. Tentu kami ingin menanyakan beberapa hal, yaitu tentang senioritas dan hierarki yang ada di dalam Fakultas Kedokteran ini. Jadi apakah ketat atau bagaimana di dalamnya? Mohon izin berkenan untuk bisa dijelaskan. Terima kasih. Pak WD apa Pak Dekan nih yang menjawab nih? Ya Pak Dekan dulu, nanti Pak WD nambahin ya. Jadi juga jangan khawatir juga ya, adiknya menjawab pertanyaan tadi ya. Kita Fakultas Kedokteran UHT itu memang adalah naungan, itu artinya ya separuh kepemilikan lah ya, seperti itu ya, pemantauan, pengawasan dari TNI AL ya. Tapi marwahnya itu sebetulnya dia kedokteran swasta ya. Kedokteran swasta, tidak seperti sekolah apa namanya, ada sekolah kependidikan ya gitu ya, sekolah militer atau kependidikan ya, seperti mungkin sekolah militer di salah satu di Jakarta itu ya, itu memang sistem pendidikannya seperti itu. Kalau di sini ya, kalau kita bilang nggak usah, kita tidak mengharuskan dia bersikap sebagai seorang militer, seperti seorang militer, tidak juga. Sebenarnya adik Angel ini gimana? Seneng nggak di sini? Senang. Kayak militer nggak? Enggak kan ya? Enggak juga ya. Tapi kita membentuk apa namanya ya, karakter aja yang baik gitu ya. Kita tahu ya, mungkin tentara itu dinilai masyarakat itu karakternya tegas, bertanggung jawab, seperti itu, disiplin, terutama disiplin seperti itu ya secara umum. Mungkin itu yang dasar yang mungkin dirasakan juga sama adik Angel ini tadi. Seperti itu ya adik ya. Jadi tidak siap terus kayak tentara gitu, enggak juga, terus dihukum senioritas ya, seperti itu. Senioritasnya kayak sekolah-sekolah pendidikan ini ya. Apa militer gitu, enggak ya, seperti itu. Ya. Jadi itu adik, siapa adik Pravotyo ya, adik Pravotyo ya. Oke. Mungkin apakah ada tambahan Tambahan Pak dari Widi? Siap. Baik, di Yusuf ini panggilannya apa? Yusuf ya? Atau Bravo? Iya. Jadi di sini kita memang setiap harinya bersinggungan dengan militer ya. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah kampus swasta seperti yang disampaikan Bapak Dekan. Jadi di sini kita mengikuti kaidah-kaidah umum, etika dan moral secara umum. Dan pemerintah juga sudah memberlakukan anti bullying ya, di kampus-kampus itu sudah masuk KUHP itu ya, nanti aturannya itu. Jadi berlaku normal sesuai etika dalam masyarakat. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Dekan, kita meskipun bukan pendidikan militer, tapi kalau bisa kita ambil hal yang terbaik dari militer ya. Ada dua hal yang paling penting, yaitu yang pertama disiplin ya, disiplin dan komitmen. Itu yang harus dipegang kuat.
itu banyak dicontohkan oleh teman-teman kita, teman sejawat dari militer, ya. Jadi untuk menjadi seorang dokter itu tidak perlu pintar, tapi dia harus disiplin dan komitmen, gitu ya. Kemudian itu tadi ya secara umum ada dua hal juga. Jangan suka membuang waktu ya, dan jangan suka menunda-nunda untuk belajar atau maupun latihan. Dua hal ini yang kelihatannya simpel ya. Suka menunda katakanlah mau latihan ujian gitu, masih 2 minggu lagi. Wah, saya tak jalan-jalan dulu. Gitu ya, padahal sebenarnya kalau ditunda, semakin ditunda ternyata tiba waktunya ujian belum sempat terpelajari semua sehingga pada waktu ujian gagal ya. Yang kedua jelas membuang-buang waktu itu dimanapun hasilnya pasti jelek gitu ya. Jadi nanti tolong sikap-sikap yang ada di militer, disiplin dan komitmen itu tolong diterapkan dalam dirinya. Sekali lagi kita butuh manusia-manusia yang disiplin dan berkomitmen. Jadi begitu Bapak Dekan, terima kasih. Terima kasih Pak WD. Jadi udah cukup jelas ya, Adik. Bravo. Jelas ya? Bravo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin terima kasih juga atas jawabannya dari Pak Dekan dan juga Dr. Farid. Jadi memang sebenarnya kalau di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tua itu kita nggak seperti militer, tapi mungkin etika-etika dasar yang memang sudah diterapkan waktu kita kecil itu emang harus dibawa, karena kan nantinya kita akan bertemu dengan masyarakat atau pasien, dan pastinya itu harus dimulai dari pendidikan supaya terbiasa dan terbawa di dunia kerja. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan menutup dari saya, Pak Dekan dan juga Dr. Farid. Kira-kira sifat penting apa? Mungkin bisa di-highlight yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang calon mahasiswa baru yang akan menjadi dokter berkualitas ke depannya, dan juga apakah ada sepatah dua patah kata dari Pak Dekan dan juga Pak WD1 kepada para calon mahasiswa baru yang nantinya akan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tua. Mungkin gue bisa dijawab. Jadi mungkin ini pesan atau bekal awal ya untuk adik-adik yang nanti akan bergabung menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tua. Jadi bekal awal yang harus dimiliki dari adik ini, bisa katakan harus ya, walaupun berbagai basic tadi di pooling tadi, jadi bekal yang harus nantinya harus adik-adik upayakan adalah motivasi yang tinggi, ya, motivasi yang tinggi, terus kemudian upaya atau tadi sampaikan Pak WD1, upaya yang tegas ataupun upaya yang kalau kita bilang upaya yang sungguh-sungguh ya, yang sungguh-sungguh untuk berjuang di sini. Adik-adik di sini itu berjuang nggak sendiri ya, sama teman-teman semua. Jadi kolega Anda nantinya itu Anda berjuang bersama teman-teman ya, semua itu, sehingga nanti ini menjadi bekal langkah awal adik-adik untuk menjadi seorang dokter yang bisa kontribusi di masyarakat, berintelektual dan bermoral, seperti itu. Mungkin itu dari saya, sekaligus itu menjadi semangat nantinya untuk adik-adik sekalian. Amin. Ya. Terima kasih Pak Dekan. Mungkin selanjutnya dari Pak WD1. Siap. Ya, mohon izin Pak Dekan. Jadi untuk adik-adik kalau menjadi dokter itu sebenarnya dulu kompetensinya ada 7 ya. Mungkin saya sebutkan 3, nanti selanjutnya silakan mengikuti proses di sini supaya tahu ke-7 kompetensi apa atau ke-9 kompetensi. Saya 3 dulu aja. Yang pertama harus profesional ya. Profesional itu mencakup berketuhanan ya. Jadi taat sama orang tua, beribadah yang rajin gitu, itu termasuk profesionalisme, bekerja dengan baik, mengikuti etika itu ya. Yang kedua, adik-adik harus mawas diri ya. Ketahuilah bahwa adik-adik ini banyak ilmu yang belum diketahui, makanya adik-adik belajar di
FKUHT, maka perlu kesungguhan ya. Jadi mawas dirilah. Nah, yang ketiga komunikasi ya. Jadi harus bisa berkomunikasi baik ke kami para pimpinan, kepada kakak kelas, kepada guru-guru kalian. Yang paling penting adalah bisa menghormati semuanya, saling menghormati dan jangan sombong nanti ya. Nah, nanti untuk kompetensi lainnya ikuti dulu proses pembelajarannya ya. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Dekan nanti supaya bisa jadi bersungguh-sungguh, komitmen, disiplin nanti ya kita ikuti prosesnya ya. Oke, terima kasih. Baik, Mohon izin, terima Pak kasih banyak Pak Dekan dan juga Pak WD1. Oke, adik-adik, jadi kesimpulannya udah sangat jelas sekali ya, udah akreditasi unggul, terus ada kesempatan perwira karir, terus kita juga bisa belajar mungkin mata kuliah yang nggak ada di kampus lain, yaitu kelautan dan juga kemaritiman. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, emang apa pembeda fakultas kedokteran kamu sama yang lainnya? Ya kita belajar kelautan, bos, senggol deh. Ya sih, nah kalian pasti gak ada di fakultas lain tuh, fakultas kedokteran lain itu kalian gak bakalan ada kesempatan untuk menyelam atau diving, belajar diving, gak ada kan? Gak ada kesempatan naik kapal TNI AL untuk belajar, ada kapal kesehatan dan juga medis, rumah sakit kapal itu ada apa aja sih? Kalian pasti gak bisa ikut kalau kalian gak gabung di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Baik, mungkin sekian sesi podcast bersama Pak Dekan dan juga Pak Wakil Dekan 1. Mungkin dari sini yaitu ada salam cinta dari kami, dari jajaran pihak dekanat kepada adik-adik, selamat bergabung. Salam UHT Kelautan. Salam UHT Kelautan. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak Pak Dekan, Dr. Fari. Terima kasih semua.